Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Iksan. Ya, pagi Ya, Pak. belum normal ya. Data terpenting yang terbaca sebetulnya untuk tanggal 17 Juni, saya fokus ke hasil rapat meeting yang terjadi pada tanggal 3 Juni kemarin sebetulnya. 1 minggu setelahnya diumumkan, maka dipublikasikan untuk ke publik mengenai isi rapat yang terjadi pada tanggal 3 Juni di Inggris untuk MPC official Bank Redwoods yang tetap menyatakan tingkat suku bunga di level saat ini. Hasil vote sendiri seluruh anggota 9 orang menetapkan tingkat suku bunga tetap, kemudian juga aset purchase facility juga masih tetap sama di 375 billion pound sterling. Namun kita buka dulu sementara data yang menjadikan alasan sebetulnya dari penetapan tingkat suku bunga di 0,5% di UK. Bank rates-nya tetap di 0,5 dengan alasan, salah satu alasan adalah pertumbuhan dari GDP dari berbagai negara masih dirasa belum cukup kuat untuk merubah kebijakan dari Inggris di angka tingkat suku bunga 0,5%. Pertama, dari growth rate kuartalan yang diumumkan oleh Amerika Serikat, United States, masih mengalami perlambatan. Forecast 0,2 ternyata diumumkan, preliminary-nya sebesar 0,2, ternyata diumumkan untuk realisasi sebesar minus 0,7 negatif. Kemudian hal ini juga sebetulnya juga menjadikan alasan untuk tadi malam ya, bahwa Fed rate akan ditunda bukan pada bulan Juni, namun akan kemungkinan besar akan dinaikkan pada akhir hingga tahun 2015 ini. Itu yang disebutkan oleh Janet Yellen dalam pidatonya. Namun beberapa analis tetap menyatakan tidak akan berubah tingkat suku bunga. Kemungkinan tingkat suku bunga juga akan diumumkan atau akan dikomentari pada bulan Juni, September, Oktober, karena nanti meeting bulan itu, ketiga bulan itu. Sehingga bulan Juni, setelah bulan Juni ini tidak ada meeting kembali selain pada bulan September, Oktober, Desember. Nah, saya kira pergolakan nanti akan terjadi pada bulan September, baik. Dilihat juga dari fundamental data yang terjadi. Sementara kalau kita melihat dari unemployment rate yang diumumkan kemarin sedikit melemah, dalam arti kata naik dari bulan lalu. Kemudian dari jobless offering, pendapatan rata-rata dari masyarakat juga meningkat, namun tidak cukup signifikan untuk menjadikan alasan tingkat suku bunga dinaikkan. Nah, kembali lagi ke UK, Bank Redwoods menilai bahwa United States masih dalam perkembangan yang belum cukup bagus. Kemudian juga dari China juga dilaporkan sama, pertumbuhan tahunan 7% nampaknya tidak akan terjadi. Kemudian hasil dari kuartalan, growth rate juga buruk ya, boleh dikatakan seperti itu, dikarenakan penurunan dari realisasi yang terbaca hanya sebesar 1,3% dari beberapa bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu. Dimulai dari 2% bulan Juli 2014, bulan Januari 2014, kemudian selanjutnya kuartal kedua 2014 1,9, kuartal ketiga atau kuartal keempat 1,5%, hingga kemarin pengumuman pada bulan April sebesar 1,3%. Saya kira cukup buruk untuk di China sendiri, meskipun masih tetap tumbuh pertumbuhan dibandingkan dengan negara-negara lain. Namun dari sisi historical data sendiri dari China belum dikatakan cukup bagus, masih dalam keadaan penurunan, Sementara di Euro, isu mengenai Yunani masih terus bergejolak, belum ada kata sepakat, bahkan bargaining power yang dilaksanakan oleh Yunani kelihatannya sedikit ampuh untuk mengangkat euro beberapa minggu yang lalu, dikarenakan kalau dia keluar juga negara-negara lain yang berhubungan dengan Yunani juga akan goncang.
Jadi hingga pada bulan Juni ini fokus market tetap pada satu negara ini, dikarenakan cukup alot perundingan pada hari Senin. IMF setengah jam untuk meeting langsung keluar lagi, dikarenakan tidak ada diperkirakan tidak ada kata sepakat hingga hari ini. Terus berita yang masuk mengenai masalah Yunani belum putus-putus. Kemudian dari seluruh global di Euro area GDP growth rate berkebalikan dengan Yunani, masih tetap sama di angka 0,4% dari kuartal yang lalu. Pengumuman kuartal ini terlihat cukup baik sebetulnya di Eropa, namun dikarenakan isu Yunani sendiri yang bisa mengakibatkan pergoncangan dari kawasan tersebut. Nah, ini juga yang menjadikan alasan bahwa UK tidak menaikkan tingkat suku bunga untuk saat-saat ini. Kemudian hal lainnya yang kita lihat adalah United Kingdom sendiri untuk growth rate ternyata juga sama, tidak mengalami kenaikan, bahkan penurunan ke angka 0,3% dari 0,6%. Level terbaik yang sempat disentuh pada kuartal tahun 2014, kuartal 4 menjelang kuartal 4 adalah 0,9. Kemudian pada kuartal pertama, kedua pada tahun 2015 ini mengalami penurunan. Kemudian kalau kita berbicara masalah inflation rate yang terjadi di Inggris sendiri, tidak tidak menyentuh ke angka 2%, tapi menuju ke angka 2%, 0,1% sangat lambat dibandingkan dengan perkembangan yang terjadi pada tahun 2014 awal-awal. Ya, itu meningkat sekali pada bulan Juni, dilaporkan pada bulan Juni 1,9. Nah, sekarang pada tahun yang berbeda dengan bulan yang sama dilaporkan hanya sekitar 0,1%. Ini sangat jomplang. Kemungkinan juga pesimis inilah juga yang mengakibatkan tidak terjadinya peningkatan tingkat suku bunga maupun pengurangan dari asset purchase facility di UK. Kemudian kita melihat dari IMF projection, sekedar ingatan kembali, pada bulan April kemarin merilis data bahwa tingkat pertumbuhan yang terjadi dari beberapa negara 2015, Amerika Serikat, United States sedikit naik ke 3,1%, namun untuk peningkatan dari negara-negara lain tidak cukup tumbuh, ya, tidak cukup tumbuh untuk consumer price-nya sendiri. Dari 2014 1,6, ternyata inflasi yang terjadi malah cukup turun, yaitu 0,1, jauh dari target 2%. Kemudian current account balance juga turun menjadi minus 2,3 dari 2014 minus 2,4%. Kemudian unemployment rate yang terbaca di sini cukup bagus sebetulnya, di angka 5,5% dari 2014 di 6,2%. Proses untuk United States saya kira cukup bagus dari IMF, meskipun inflasi masih menjadikan ancaman tersendiri bagi negara tersebut. Kemudian di United Kingdom terjadi kenaikan 2,7 dari tahun lalu 2,6. Kemudian kita melihat dari projection inflasi juga tidak cukup tumbuh di Inggris, diforecastkan tetap di 0,1%. Kemudian dari current account balance juga negatif di Inggris, minus 4,8 dari minus 5,5. Kemudian unemployment rate yang terjadi cukup bagus, 5,4% dari 6,2%. Kemudian dari Jepang, nah ini dari Jepang projection untuk GDP cukup bagus di Jepang. Kemudian inflasi ternyata terjadi perbaikan di angka 1%, meskipun target 2%, namun cukup baguslah karena Jepang sendiri ancaman deflasi tahun 2014 yang lalu cukup tinggi. Kemudian hal ini kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh Jepang dengan economics 3 panah yang terjadi mengindikasikan growth yang meningkat di Jepang. Kemudian inflasi sedikit demi sedikit terangkat. Kemudian dari sisi current account balance cukup bagus, diforecastkan menjadi 1,9% dan 0,5%. Kemudian juga unemployment rate yang terjadi meskipun di level tinggi 0,1%, yaitu di 3,7% dari 3,6%, saya kira penyerapan tenaga kerja di Jepang cukup bagus.
Nah, data-data dari IMF sendiri mengindikasikan bahwa tingkat pertumbuhan yang terjadi secara dunia sendiri tidak melesat, namun terjadi pertumbuhan sekitar 2,4% dari 1,8%. Untuk China sendiri, mereka kemarin merilis data bahwa pengumuman terhadap pertumbuhan di China sedikit melambat di bawah angka 7%. Nah, dari data-data ini kita bisa melihat tidak terlalu optimis untuk tahun 2015 ini dari IMF. Kemudian ancaman gagal bayar Yunani juga masih belum jelas ini pada akhir bulan Juni ini, sehingga saya kira fluktuasi harga masih tetap berlangsung untuk 2-3 minggu ke depan untuk pergerakan harga di beberapa mata uang. Sementara kalau kita melihat dari government bond 10 years sendiri membawa pengaruh terhadap pelemahan di yen, ya, di yen. United States government bond untuk 10 years yang terjadi cukup meningkat. Kemudian juga yang mengakibatkan pelemahan di dolar yen terjadi kemarin. Kemudian dari Japan government bond 10 years yang mengalami penurunan sedikit demi sedikit mengalami peningkatan, namun tidak cukup signifikan apabila kita melihat dari historical data tahun 2011. Indikasi bahwa imbal hasil yang cukup tinggi di Amerika sendiri membawa dampak dua sisi. Pertama, memberikan pengaruh yang negatif terhadap dolar, ya. Biasanya apabila dia naik untuk government bond bisa mengakibatkan peningkatan juga di currency US meningkat juga. Nah, ini mengakibatkan ancaman tersendiri terhadap pelemahan yen sebetulnya untuk tingkat lanjutan. Nanti kita bahas ini mengenai masalah dolar yen ini. Kemudian laporan terhadap crude oil stock tadi malam memang meningkat ke angka minus 2,67 dari bulan lalu, minus 6,8. Terjadi gejolak tadi malam, Pak Iksan. Sesudah dia meningkat ke harga tertingginya pada pergerakan harga mingguan untuk di crude oil, namun kembali menurun di penutupan harga pada hari Rabu pada penutupan tadi pagi. Saya rasa untuk fundamental utama yaitu Fed rate yang ditetapkan sama, kemudian tidak mengalami kenaikan pada bulan Juni, diperkirakan bulan September, Oktober, Desember. Tadi malam membawa pengaruh terhadap pergerakan harga juga. Nah, ini yang nantikan fundamental ini yang dinantikan. Jadi fix ya. Kita tunggu bulan September lagi naik atau turun. Baik, demikian baik. Ya, baik Pak Adi. Kalau dilihat memang kemarin pergerakan market cukup signifikan ya. Di mana kalau sore itu ada data dari Inggris, di mana pergerakan market untuk Inggris sendiri mengalami kenaikan, yaitu ditopang juga oleh pergerakan dari average earning index untuk Inggrisnya, terus kemudian dia mempertahankan tingkat suku bunga. Namun yang positifnya dari average earning indexnya mengalami kenaikan. Dan kalau dilihat dari tingkat pasar semalam ditambah lagi dengan data dari The Fed mempertahankan tingkat suku bunga. Tapi kalau misalkan dilihat dari sisi teknikalnya dari pergerakan market kemarin seperti apa Pak? Boleh dibahas? Yang sangat menarik adalah di pound sterling dolar dengan chart 4 jam untuk mengindikasikan pergerakan mingguan dimulai dari hari Senin kemarin terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Saya tarik secara teknikal Fibonacci harga tertinggi dan terendah yang terjadi pada 1 minggu yang lalu dimulai dari hari Senin hingga ke hari Jumat. Proyeksi Fibonacci yang terbaca cukup jelas tepat menyentuh ke harga 1.58298 yang merupakan proyeksi dari Fibonacci 161.8. Nah, ini sangat gampang saya kira untuk pergerakan ternyata sempat menyentuh ke angka tertinggi yang merupakan proyeksi utama dari tujuan dari 161.8 forecast. Kemudian saya kira untuk pergerakan 4 jam hingga pada hari Jumat besok pergerakan pound sterling
terus mengalami kenaikan. Kemudian kita tunggu untuk pergerakan hari ini 4 jam terakhir hingga jam 12 nanti. Apabila dia bullish candle, diperkirakan pergerakan pound sterling akan terus berlanjut ke wilayah minggu depan, yaitu 1.6209069. Ini pergerakan minggu depan. Nah, kemudian jangka pendek, saya kira untuk pergerakan hari ini, untuk di pound sterling, mengikuti momentum yang terjadi pada kemarin seharian penuh, pound sterling telah mengalami kenaikan dari high dan low sekitar 2.233 pips yang terjadi di Monex Trader. Kemudian harga hari ini berkelanjutan mengarah ke bullish. Kemudian belum ada retracement yang terjadi untuk hari ini secara jangka pendek. Saya kira pergerakan untuk di pound sterling, ya, di pound sterling terdeteksi di sini tren masih dalam keadaan up, ya, dan dalam keadaan up apabila candle yang terjadi atau pergerakan harga yang terjadi dalam 1 jam ini bearish penuh, menutupi dari harga pembukaan tadi pagi, kemungkinan akan menuju ke 1.57517. Namun saya kira pergerakan masih tetap sama dalam keadaan bullish, sehingga batasan stop loss yang kita pergunakan untuk posisi buy di 1.57517 yang merupakan 1.8 Fibonacci. Kemudian di euro, langsung terhadap euro, pergerakan euro untuk minggu ini masih dalam keadaan stagnan, masih berada di bawah harga tertinggi minggu lalu. Minggu lalu kisaran harga di 1.13770, saat ini mengarah ke sana. Saya kira untuk pergerakan jangka pendek untuk euro masih tetap dalam keadaan bullish hingga ke 1.13770 untuk transaksi jangka pendek. Kemudian batasan stop loss masih tetap sama di 1.12609. Kemudian untuk di Aussie, saya kira di Aussie masih mengikuti komentar dari Gubernur Bank Sentral Moneter bahwa tingkat Aussie saat ini masih dirasa cukup tinggi, di 0.77312. Rekor terbaca di 0.76, 0.76300-an hingga ke 0.7600. Saya kira pergerakan Aussie masih mengarah ke situ, terbukti dengan resisten yang terbentuk di respon bullish, meskipun telah menyentuh yang terjadi pada kemarin. Pengumuman Fed mengakibatkan Aussie meningkat dikarenakan penurunan dolar yang fluktuatif. Kemudian pada hari ini Aussie dibuka, kemudian 1 jam dibuka menurun, langsung turun hingga saat ini masih dalam keadaan retrace. Tertarget untuk maksimum retrace saya kira kisaran harga 0.77413 sebelum dia turun kembali. Kemudian di dolar yen, nah ini dolar yen, konsekuensi kita terhadap batas tengah dari Fibonacci yang kita tarik minggu lalu ternyata cukup ampuh juga Pak Iksan, karena menyentuh ke angka 50%, kemudian dia turun kembali menyentuh tepat di 61.8, 123.204. Untuk pergerakan dolar yen saya kira masih dalam keadaan penurunan hingga masih tetap di 122.45. Kemudian kita melihat untuk yang lainnya, dolar Kanada juga sama, ya, dolar Kanada juga sama, terus mengalami penurunan. Tadi malam seluruh yang berbasis dolar, ya, dolarnya turun semua, dari dolar yen, dolar Kanada, sterling dolarnya turun semua. Aussie juga bergejolak hingga saat ini. Dolar Kanada secara jangka pendek masih berada di bawah 50% pergerakan dari hari kemarin. Indikasi terjadi breakout di 1.22187, saya kira terbuka luas. Untuk pergerakan indeks Asia untuk Nikkei, saya kira pengurangan atau penurunan dari dolar yen juga mempengaruhi pergerakan ini. Nikkei secara nyata kita melihat di sini, harga saat ini masih berada di bawah resisten yang terbentuk, yaitu di 20.070. Kemudian menjauhi dari moving average yang terbentuk, slope yang terjadi juga di bawah 45 derajat
di bawah 45 derajat, kemudian saat ini memasuki wilayah kawasan oversold ya, di bawah kawasan oversold di sini. Namun stokastik belum memotong ke angka 20%. Saya kira kesempatan untuk jangka pendek untuk posisi sell masih terbuka sebelum stokastik cross ke angka 20%, menandakan wilayah sell sudah jenuh sehingga kita dapat mengambil posisi buy kembali. Namun untuk jangka pendek dan menengah, saya kira untuk di Nikkei masih mengalami penurunan menjauhi titik moving average yang terjadi. Kemudian di di Hang Seng juga pergerakan mingguan, proyeksi minggu lalu tepat di angka 61.8, kemudian dia turun kembali, saat ini mengalami retrace kembali, mendekati ke angka 61.8 lagi, yaitu di angka 26.600-an. Saya kira pergerakan untuk di Hang Seng tren masih dalam keadaan penurunan, wilayah-wilayah sell masih mendominasi dari pergerakan, terindikasi dengan candle 4 jam maupun candle 1 jam yang terjadi lebih banyak hitam atau bearish daripada candle bullish. Kospi juga sama, seluruh indeks Asia ternyata mengalami penurunan untuk jangka menengah 4 jam maupun jangka pendek 1 jam, sehingga saya kira untuk Kospi mengalami retracement maksimum ke angka tertinggi, yaitu kisaran harga swing yang terjadi 251.50-an hingga ke harga 255.30-an. Transaksi yang terjadi untuk Kospi masih bearish, target ke 246.15. Demikian baikkan beberapa ulasan fundamental maupun teknikal yang terjadi untuk hari ini. Saya rasa cukup sekian, silahkan disimpulkan, Pak. Baik Pak Adi, sedikit mungkin dari sisi komoditi emas dan belum Pak. Komoditi. Nah ini dia minyak, tadi malam diumumkan persediaan masih minus sebetulnya, namun masih lebih bagus daripada minggu lalu. Direspon sebetulnya cukup pada stok yang negatif, sempat menyentuh ke angka tertinggi 60.99, kemudian turun kembali drastis ini ke 58.84. Kemudian untuk hari ini saya rasa pergerakan untuk di minyak cenderung mengalami penurunan apabila kita mempergunakan Bollinger Band minimal harga ke 58.85, kemudian terus menjauhi angka 20 moving average yang merupakan angka tengah dari Bollinger Band, yaitu di 60.05. Saya kira pergerakan untuk di minyak masih tetap sama, masih dalam keadaan bearish, terbaca di sini di 58.84. Kemudian di emas, pelemahan dolar yang terjadi tadi malam efek dari kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Janet Yellen yang merupakan petinggi Fed, langsung melambungkan pergerakan di emas ya, langsung melambungkan pergerakan di emas, sehingga harga yang terjadi secara historical data kemarin tertinggi berada di puncak 1189.12, mendekati puncak yang terjadi pada tanggal 15 Juni, yaitu di kisaran harga di 1183.90. Kemudian pergerakan harga ini, momentum untuk bullish masih terus terjadi, sehingga harga tertinggi yang terbaca, range yang terbaca di 1192.75 menjadi tujuan selanjutnya untuk bullish di emas. Demikian baik, kan? Ya baik, tadi terima kasih atas ulasannya. Kalau disimpulkan dari beberapa pergerakan market, dimulai dari pound sterling, tren masih mengalami penguatan, di mana area 161.8%-nya itu sudah tersentuh di level 1.58 plus 98. Namun untuk proyeksi pergerakan market masih mengalami kenaikan untuk pound sterling, di mana ditopang juga oleh data fundamental ekonomi untuk Inggris juga masih positif. Sedangkan untuk data dari euro, pergerakan mata uang euro dilihat dari market masih stabil di area 1.13770 untuk
untuk sebagai targetnya, sedangkan untuk area stopnya di level 1.12609. Dan untuk mata uang Aussie, pergerakan market juga masih mengalami kenaikan. Sekarang berada di level 0.77300 dan untuk retrace-nya ke area level 0.77675 ya untuk area retrace-nya. Sedangkan untuk yen untuk level 61,8-nya sudah tersentuh, dan untuk pergerakan market untuk yen sendiri masih mengalami penguatan. Area levelnya ke area level 122. Dan untuk Kanada atau yang berbasis USD, baik yen, Kanada, Swiss itu masih mengalami penguatan. Untuk Kanada masih mengalami penguatan, level untuk breakout-nya di area level 122187. Sedangkan dari sisi indeks dari Nikkei, seperti halnya dari yen, pergerakan mata uang yen juga untuk Nikkei masih mengalami penurunan. Untuk level sekarang di area level 20.070. Untuk Hang Seng, untuk market masih tertahan di area level 61,8%. Untuk area Fibonacci-nya di 26.623. Untuk tren keseluruhan masih mengalami penurunan, sell areanya masih di area level 61,8% tersebut di 26.623. Dan untuk KOSPI, untuk area retrace-nya di 251.61 dan tren masih mengalami penurunan. Untuk komoditi oil, dilihat dari pergerakan market juga masih mengalami penurunan, dan untuk kemarin sempat harga tertinggi di 60.99. Untuk market sendiri targetnya ke level 58.85 dan sekarang masih berada di level 559. Dan untuk komoditi emas, range pergerakan marketnya masih terbatas di area level 1192.75 dan kemarin sempat mengalami penguatan ke 1189. Untuk target sendiri masih mencoba menyentuh level 1190 di 2.75. Baik, itu untuk ulasan baik dari segi teknikal, dan untuk data-data nanti sore yang akan dirilis di antara lain yaitu data dari Swiss. Nanti ada data mengenai labor rate, di mana labor rate-nya dari 0,75% minus 0,75%, forecast-nya minus 0,75%, itu jam 2.30. Dan untuk jam sebelumnya, jam 1-nya itu ada data mengenai trade balance dari Swiss franc. Data dari sebelumnya 2.66 billion, revisi dari sebelumnya 2.86 billion, forecast-nya 2.72 billion. Dan berikutnya jam 2.30 juga akan langsung ada SNB press conference. Dan jam 3.30-nya itu ada data dari Inggris retail sales, di mana datanya dari sebelumnya 1,2%, forecast-nya 0,0%. Kemudian ada untuk jam 4.15 itu dari Euro, ada target untuk LTRO dari sebelumnya 97.8 billion, forecast-nya 60.0 billion. Dan untuk hari ini, untuk hari ini pun pada hari ini OD-nya itu ada Euro Group meeting ya, dan untuk jam 7.30 nanti ada data dari US CPI month per month-nya dari sebelumnya 0,1%, forecast-nya 0,5%. Untuk core CPI month per month-nya dari 0,23%, forecast 0,2%, dan unemployment claim untuk US nanti dari 279.000, forecast-nya 278.000. Dan jam 9 malamnya nanti ada Philadelphia Fed Manufacturing Index dari sebelumnya 6.7, forecast-nya 8.1. Oke, baik, itu untuk data-data ekonomi yang nanti akan dirilis. Dan terima kasih untuk Pak Dwi yang telah memberikan informasi untuk morning briefing pagi ini, baik itu fundamental dan teknikal. Juga untuk rekan-rekan sekalian yang telah hadir pada sesi morning briefing pagi ini. Terima kasih. Saya ucapkan kembali untuk semuanya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.